Sejarah adalah history. Bapak-bapak ini adalah misteri. Selamat datang kembali buat Bang Levi. Terima kasih. Lord Rangga. Oke, sekarang kita bahas sejarah tentang apa nih? Kemarin kan kita udah bahas tentang Gunung Padang. Yang kata Lord, singkatannya apa Lord? Gunung Padang. Gunung Padang itu bukan Gunung Padangnya ya. Padangnya itu. Oh iya, piramid Atlantik yang hilang itu Gunung Padang. Sekarang kita akan bahas adalah manusia Purbalingga. Alias manusia purba. Purba, manusia purba. Beda ya Purbalingga sama Ya, itu Purba sama bibitnya. Purbalingga ya beda. Beda ya? Purbalingga ya itu bagian sih. Tapi Purbalingga sama Purbalingga itu apa bedanya? Sama. Purbalingga itu ada di sini, Purbalingga itu ada di sini dekat Jawa Barat. Di berapa sih Purbalingga sama? Itu Purbalingga. Probolinggo Jawa Timur. Jawa Timur. Salah Kalau lagi. Purbalingga ada di Brebes sini dekat Selatan. Banyumas, dekat Banjarnegara. Salah semua saya, maaf. Brebes ke Ya, selatan. iya, maaf ya. Jadi kita akan ngebahas manusia purba. Ini sebenarnya manusia apa makhluk? Bisa dijelaskan dulu oleh Bang Levi. Sampai hari ini, ya Panjul, kalau kita bicara secara normatif, ilmu sejarah, tidak ada dikotomi, bukan tidak ada dikotomi, artinya begini, penyebutan tetap manusia purba. Iya. Purba kan artinya kuno, Kuno. yang datang dari masa lalu, zaman dahulu. Yang tidak terdeteksi lagi kadang-kadang Gitu. sulit. Nah, jadi kita bedain dulu bahwa dalam pemahaman sejarah secara umum, terus kemudian masuk misalnya kepada antropologi, nanti antropologinya ke antropologi ragawi, kita berbicara tentang manusia purba. Manusia purba. Nanti kalau soal bicara apa yang dimaksud makhluk purba itu nanti di pembahasan berikutnya. Seperti itu. Iya, manusia purba yang difahami oleh kalangan antropologi itu adalah manusia yang pernah hidup di masa lalu. Ditemukannya situs-situsnya pada hari ini bisa berada di dalam tanah, jauh di dalam tanah, di dalam gua. Nah, itu pun juga terdiri dari berbagai tipe seperti itu. Namun kalau kita hari ini ngomong soal manusia purba, berarti kita mau bilang bahwa dunia ini dipenuhi oleh penemuan-penemuan fosil manusia purba. Wabil khusus nih kita ngomong Indonesia. Ya. Indonesia banyak sekali nih ditemukannya manusia purba. Tapi sekarang kita udah nemu juga langsung. Keturunannya. Iya, Ya, kita semua keturunan ya. Turunannya Kalau dari tanjakan kan manusia purba. berat juga. Iya. Ya. Iya. Setuju. Nah, jadi manusia purba di masa lalu secara etnik tuh terbagi dua ya pada awalnya. Yaitu pertama disebut sebagai manusia sebagai Homo neanderthal. Ya, Homo neanderthal itu ada di Jerman. Ditemukan di sebuah lembah yang bernama Lembah Neander. Iya. Nah, dari situlah manusia menyelidiki seperti apa yang disebut Homo neanderthal. Homo neanderthal ini jauh mendahului dari kemudian hari lahirnya Homo sapiens atau manusia modern. Jadi leluhurnya Homo sapien kurang lebih Homo neanderthal. Iya, Homo neanderthal, dan itu lebih kepada ciri Eropa. Karena penemuannya di lembah Neander di Jerman. Seperti itu. Yang kedua itu adalah hominini denisovan. Wah, apa tuh hominini? Kirain homestay bukan Beda lagi sama homestay gitu. Sama sendal homipet juga lain lagi. Beda lagi. Juga deh, ya. Iya dong. Seperti itu. Nah, kalau denisovan ini penemuannya dan diyakini itu berasal dari Afrika. Hominini denisovan. Coba ngomong hominini. Homin ini kakek nenek lah. Jadi homo kan karena nggak jelas laki dan perempuannya. Sehingga dikatakan homo. Iya kan? Ini kakek-kakeknya nggak jelas. Karena udah terlalu lama purba banget. Bagus nih artinya. Hominini Denisovan. dari Afrika. Dari Afrika. Negaranya nggak ini. Secara umum tersebar di seluruh Afrika. Ya. Nah, dalam perjalanannya itu kemudian saling mempengaruhi antara Neanderthal dan juga
tadi Homonini. Denisovan, kita Denisovan. singkat aja Neanderthal dan Denisovan. Nah, persilangan mereka bahkan populasi mereka juga bisa punah karena adanya perebutan wilayah di antara mereka. Ada perkawinan silang, tapi ada juga dikarenakan tadi wabah, bencana alam dan lain-lain. Pada akhirnya Homo Neanderthal hilang, Homo Denisovan hilang, baru lahir Homo sapiens. Homo sapiens, Nah, manusia yang ya seperti yang kita ini hari ini ini. adalah Homo sapiens. Tapi Homo sapiens pun juga sebetulnya secara gen, ini antropologi ya, kita nggak ngomong agama. Iya. Nah, itu ada yang Homo sapiens kuat darah DNA Denisovannya. Tetapi ada juga Homo sapiens yang kuat darah Neandertalnya. Ada juga persilangan dari keduanya. Ya, masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan. Nah, Bang Levi, kalau yang homonini Denisovan. Oh, Iya. Denisovan Iya. sama Deni Cabul beda kan? Beda lagi, iya. Itu perbedaannya homonini Denisovan dengan Neanderthal itu secara fisiknya apa yang membedakan? Struktur tulang kah? Kalau yang Neanderthal hidungnya udah dilancip-lancipin, mungkin udah dioperasi plastik. Tentu perbedaannya jelas secara fisik, besarnya tulang, panjangnya tulang, Lebih besar yang Denisovan. Denisovan. Oh, Denisovan. Gitu. Oke. Tapi jujur ya, ini kan ilmu tersendiri sebetulnya, Iya. paleontologi, di mana lebih membahas tentang tulang belulang mereka dari bentuk panjang, ukuran tungkai, miligram besarnya otak, seperti itu. Ya. Itu sangat detail. Kalau saya pribadi memang tidak masuk di dalam fak tersebut, memang berbeda, Siap. seperti itu. Oke, saya mau nanya ke Lord Iya. Homo nih. Lord Homo sapien kan kita Homo Tapi sapien. homo ini artinya manusia. Manusia. Homo itu manusia bukan homo Homo tadi. ini yang saya baca dari artikel, Mm-mm. beberapa artikel, Homo itu artinya manusia, Mm-mm. sapien itu artinya bijaksana. Jadi Iya, kita ini iya. adalah manusia yang sudah bijaksana. Betul. Nah, menurut Lord sendiri nih, kalau manusia purba secara di Indonesia itu seperti apa? Ada beberapa, kalau menurut Lot juga ya, Mm-mm. homo tadi manusia ya, bukan tadi ya. Bukan yang Bukan sesama jenis, ya, jenis. bukan. Homo itu manusia ditemukan, bahkan jauh sebelum kita sekarang ini ada Homo sapien ya, yang ditemukan di Sangiran. Oh, yang Lebih kepada homo itu apa ya? bukan, itu lebih kepada Pithecanthropus. Pithecanthropus. jadi ada yang di Sangiran itu Ya, Meganthropus Meganthropus. paleojavanicus. Ini adalah Javanicus. ditemukan di Sangiran. Ya, terus ternyata di sana disebutkan manusia purba tertua, tapi yang juga bukan itu, ketemu lagi. ada yang Baru-baru sekarang ini yang lebih tua lagi, yaitu 2.400.000. Yaitu ada di Brebes, berbes ya. Brebes, berbentuk telur asin, bukan? ya itu salah satunya. Ya, Brebes itu kemudian di sana ditemukan dengan hasil penemuannya 2.400.000 tahun yang lalu. ya, 400.000 tahun lalu ya. Jadi 2.400.000 tahun yang lalu. Namanya manusia purba apa tadi? Kalau tidak salah, yang di sana itu Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus Terus ya. ya, Homo Pithecanthropus erectus. Dia belum masuk homo. Jadi dia belum Kategorinya manusia. bukan manusia. Iya. Lah, ngomong ternyata setiap makhluk di bumi begitu lahir dia punya sesuatu kan. Dalam artian dari nafsu, ya, Iya. perasaan suatu, Dulu ada filmnya Budak Iya, Nafsu. juga. iya, nafsu. Ini film layar tancap. Sehingga dari nafsu itu ingin mereka berhubungan dengan lain jenisnya. Ya. Bukan hanya tadi homo tadi ya. Tapi juga semua binatang pun seperti itu. Baru lahir pun belajar seperti itu. Karena dia punya perasaan, punya nafsu, punya apa. Lah, yang ditemukan di Brebes ini merupakan bagian yang bisa kita kaji. Dalam artian kenapa, ya sayangnya baru ketemu. Tapi konon kabarnya, bahwa penelitian di tahun 1801, Brebes sudah diteliti. Oh gitu. Terkait dengan manusia purbanya. Sudah diteliti. Bahkan artefaknya pun di Oxford ada, di Belanda pun ada.
manusia yang dari Brebes ini. Iya, yang dari Brebes itu. Sehingga CPT-kan. pada sisi kajian yang disebut kemarin ada kerajaan, apakah itu salahkan negara, ya kan? Apakah yang akhirnya juga ke rumah negara. Di sana lebih tua lagi peradaban kerajaan itu. Di sana ada disebut Nyi Ratu Purbasari. Ini sabun. Itulah manusia tadi. Lulur. Ya, Purbasari, namanya aja Purbasari ya. Hebat. Jadi cikal bakalnya. Cikal bakal kerajaan yang ada di mana-mana itu dari sana. Dari sana. Dari sana. Dia ada di Gunung Kumbang, wilayah pusat kerajaannya. Di Gunung Kumbang. Kumbang di taman. Ya. Mungkin itu Kumbang. dari... Iya, itu karena Kumbang itu kan dia menyerap madu. Iya. Iya. Dan di sana Nyimas Purbasari lalu kemudian menurunkan satu generasi. Salah satunya adalah bagian yang perlu kita simak, yaitu di zaman jauh sebelum cerita Sulaiman. Sulaiman mana? Ya, makanya di sana Nabi Sulaiman Ratu. ceritanya. Perjalanannya. Ya, sebelumnya sana, jadi udah akhirnya itu sudah anak cucunya lah. Nah itu di sana disebutnya, makanya ada kaum disebut suku Keling. Suku Keling. Kenapa Suku Keling? Keling. Karena ini kulitnya Ya, hitam. Keling, ya Apa hitam dong? lebih hitam lah dari kita. Ya. Dari perjalanan pulaunya itu sendiri, dulu Pulau Jawa itu ujung cerita ini juga di situ, ujung timurnya. Di suku Keling. Di Brebes ini di adalah Brebes. merupakan bagian ujung pulau. Jawa. Iya. Kalau sekarang kan dempet lagi dengan kondisi itu. Iya. Makanya ada yang memperkirakan bakal Pulau Jawa belah lagi misalkan dan sebagainya. Memang dulu asalnya juga Misah. seperti ini. Iya. Dulu misah terus Bisa. rujuk lagi Ya, dia rujuk sekarang. ke pengadilan agama. Iya. Itu Purbasari menurunkan tadi dengan suku Kelingnya, lalu kemudian akhirnya menyebar kemana-mana. Salah satu keturunan penyebarannya antara lain karena adanya, kalau sekarang apa namanya penyakit, Wabah. pandemi. Ya, wabah pandemi. Wabah. Ya. Pindah itu si Cuman suku dulu Keling. namanya bukan COVID-19 bukan. Iya. Ya, ada apakah gedug apa Iya. dan sebagainya. Pagebluk. Iya, geblu dan sebagainya. Akhirnya sebagian dalam arti mengurban kemana-mana. Pindah. Di antaranya urban yang paling sekarang masih bisa rentetan ke bawah ke sini adalah suku-suku Dayak yang ada di Kalimantan. Itu adalah bagian dari keturunan Brebes. di Brebes tadi. Yang saya sebut suku Keling tadi adalah di sana. Tapi di sana Di Gunung nggak Kumbang. pindah ke sana swab dulu apa itu? Iya. Iya. Karena ada pandemi juga Ya, katanya. pandemi dalam artian tadi dulu nama istilah pandemi. Oh iya. Pokoknya artinya menurunkan dan sampai detik hari ini artinya masih zaman saat ini ya. Iya. Pertaruhan daripada budaya yang akhirnya dari sana melakukan bentuk penghormatan leluhurnya itu dari sana ke Brebes, mengelilingi Brebes itu, suku itu. Suku Keling itu. Ya suku Keling itu tadi yang dimaksud Tapi dari Dayak sana. Lord, ini kan kayaknya saya baru dengar ceritanya ya. Iya. Suku Keling dan kerajaan. Ya akhirnya ada kerajaan Kaliga. Data-datanya itu Lord dapatkan dari mana nih? Kebetulan ini sebagian saya temukan dari buku yang ditulis di tahun 1801. Berarti kita bedah semuanya itu buku itu. Bukunya ada Lord? Ada bukunya ada. Kalau buku fisiknya ada berarti? Ada. Oke. Ya bahkan kalau kita mau lengkap lagi ya kita ke artefak ke Berarti Oxford secara maupun tidak ke langsung Brebes Belanda. juga kota yang lumayan purba juga ya Maksudnya justru bersejarah. saat ini di Indonesia yang ditemukan purbanya di situ sekarang. Banyak. Perkembangan sampai detiknya sekarang. Kalau kemarin Sangiran juga adalah manusia tertua ditemukan di sana, ternyata Brebes punya Lebih tua. Iya, lebih tua lagi. Nah, tapi kan kalau saya baca nih Bang Levi dan Lord Tangga, kalau Meganthropus paleojavanicus itu tingginya mencapai 2,5 meter. Iya. 2,5 meter. Iya, itu tuh tingginya segitu. kepentok nih kayaknya di atas. Iya, dan tingginya seperti itu kebetulan bukan hanya ditemukan hanya manusianya, manusia purbanya, tetapi bagian daripada yang disebut kerbau purbanya ada. Gajah purbanya ada. Menjangan purbanya ada. Makanya kita nanti rame-rame kita ke sana. Oh iya, siap. Ada baiknya Boleh tuh, sambil boleh. wisata Menarik. melihat daripada Kerajaan purba. saji kehidupan purba, kerajaan purba saat itu. Ya. Jadi Ternyata masih penelitian sebelumnya ini dilakukan oleh Balai Arkeologi Jogja. Logi Jogja. Jogja. Ya, terakhir itu yang terakhir. Yang di Brebes itu. Iya, di Brebes. Nah, yang saya mau tanyakan sekarang ya ke Bang Levi ya. Yang Meganthropus paleojavanicus yang saya baca tingginya 2,5. Oke. Dan kalau misalnya
Homo floresiensis itu tingginya nggak nyampe 1 meter. Ya. Nah, ini kira-kira kalau dilihat dari sisi fisiknya itu berarti lebih dulu yang Meganthropus atau yang Homo floresiensis? Floresiensis. Iya. Ya. Kalau berbicara usia, kan itu setelah ditemukan kan mereka melakukan penelitian terhadap fosil, arti dalam hal ini tengkorak-tengkorak yang tertinggal, dan mereka melakukan proses uji karbon sehingga nanti keluar, ya kan? Kalau merujuk kepada itu, ketika disebut dengan kalimat paleo saja, di mana pada masa itu hidup juga binatang-binatang purba ya. Jadi kalau secara usia jauh lebih tua. Yang Javanicus seperti itu. Namun perlu diketahui bahwa dari satu jenis ke jenis yang lain itu menunjukkan bahwa pada masa lalu yang kita katakan sebagai manusia purba ini sesuai dengan di mana dia tinggal, dia kemudian tumbuh berkembangnya juga berbeda-beda. Seperti misalnya tadi di Flores, dia termasuk dikategorikan manusia purba yang mini. Karena sekitar cuma 1 meter. Bilang disebut itu adalah hobbit. Ya, hobbit pada masa lalu. Ya artinya kita udah pernah nonton film The Lord of the Ring trilogi tentang ada manusia yang kecil. Oh iya, tahu saya. Terus ada model, itu manusia mini. Ada model dwarf, manusia kurcaci, manusia biasa. Nah, pada masa lalu pun kehidupan manusia-manusia purba ini juga beragam. Jadi emang mungkin kayak zaman kita juga ya, orang Eropa lumayan tinggi, orang Asia lumayan kecil gitu ya. Iya, seperti itu. Tapi ini kalau berbicara tentang teori Darwin, kan katanya manusia itu evolusi dari seekor kera. Ya. Menurut pendapat Bang Levi dan Lord Tangga, setuju nggak dengan pendapat Bang Darwin itu? Setuju nggak setuju, orangnya juga udah nggak ada nih. Ya kan? Mas Charles ini udah meninggal. Memang itu disematkan bahwa antara kera hingga kepada Homo sapiens, manusia modern itu adalah bagian daripada evolusi berkembangnya manusia. Walaupun antara kera ke manusia purba awal itu ada missing link. Nah, itu menyisakan pertanyaan, kenapa harus ada missing link? Yang kedua, jikalau saja manusia itu berasal dari monyet, kenapa proses monyet sekarang nggak berevolusi jadi manusia? Bisa jadi kita tungguin nih di Ragunan ya, kali aja 2 jam lagi dia jadi manusia. Kita angkat jadi adik. Bisa dong, jadi anak pungut. Kalau sejarah cerita di dalam kitab-kitab yang berjalan, yang ada adalah teori Darwin, menurut saya ya tidak tepat. Kenapa? Yang ada adalah manusia jadi monyet ada. Oh no! Nah, ketika cerita perjalanannya Kerasakti bukan. Dari cerita perjalanannya dulu turunnya kitab-kitab ketika tidak bersembahyang di zaman itu, akhirnya dikutuk menjadi monyet. Itu ada ceritanya. Monyetnya kayak maki-maki saya, Lord. Iya, jadi itu ada cerita ke situ, namanya karena kena tadi ya kutukan bahasanya. Kutukan itu. Ya, jadi makanya baik-baik dengan sesama manusia, takut nanti ada orang yang mengatakan bisa yang kita bisa tidak tahu, sakit hati itu atau dikutuk jadi monyet gitu ya. Itu adalah kutukan. Yang ada adalah itu. Kalau perubahan dari proses perjalannya manusia memang mulai sempurna dalam artian ada wujud manusia tadi setelah dihitung sebagai ada cerita Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam dulu juga tidak satu kemudian manusia cepluk satu orang kemudian cepluk satu orang, tidak seperti itu. Jadi semuanya beragam dengan kondisi. Berarti intinya nggak setuju dengan teori Darwin itu ya? Iya nggak setuju lah. Nggak setuju. Nah, berhubung tadi ngomongin Nabi Adam nih ya, ini kita bisa kaji lebih dalam lagi atau mungkin ada pendapat dari Bang Levi dan Lord sendiri nih. Kan kalau di kitab agama yang saya anut dan beberapa agama, Nabi Adam adalah manusia pertama di dunia. Dan sejarah juga bilang bahwa makhluk purba kayak Meganthropus juga manusia tertua juga. Apakah Nabi Adam dan manusia purba ini masih ada keterkaitan atau lebih dulu Nabi Adam atau manusia purba? Bisa dijelaskan mungkin. Menariknya adalah ketika kita coba berlogika, artinya sedikit keluar dari
sejarah dengan seluruh perangkat keilmuannya. Ya. Bahwa jikalau saja kita membenarkan teori Charles Darwin, maka tentu saja bahwa Nabi Adam itu keturunan monyet. Ya kan? Kalau Nabi Adam keturunan monyet, berarti kita semua keturunan monyet. Betul. Iya kan? Iya. Berarti itu penistaan terhadap Sang Pencipta. Bukankah ini kalau kita berbicara dalam pemahaman agama gitu, bahwa manusia itu diciptakan manusia. Tidak ada proses dari hewan menjadi manusia. Bahkan saya setuju tadi dengan pendapat Lord bahwa sebetulnya di dunia hewan, di dalam pemahaman agama, ada hewan yang tercipta memang origin hewan. Tetapi ada beberapa hewan yang sebetulnya tercipta di kemudian hari dari manusia. Oh, dari manusia contohnya. Monyet salah satu contohnya. Monyet berubah dari manusia ke Dari manusia. monyet. Oh. Ya, Jadi ada beberapa yang terkutuk, ada. seperti monyet, babi, anjing. Dari manusia juga. Itu asalnya manusia. Oh, Gitu. mitosnya itu. Apa? Tidak, dalam kajian beberapa kitab-kitab dikaji. Ada kitab, makanya disebut kaum Saba dulu. Kaum Sabah adalah? Ya itulah di Wonosobo itu, kaum Saba itu. Yang diceritakan dalam kitab itu disebut kaum Saba, itu Wonosobo contohnya. Sampai sekarang namanya Wonosobo. Itu adalah bagian dari cerita itu. Yang bahwa ada manusia dikutuk jadi hewan. Iya, salah satunya bagian itu. Contohnya seperti Contohnya itu. gitu ya. Nah, Maksud kalau kaum Saba itu. berarti tadi manusia pertama dan makhluk purba itu justru berbeda ya, Bib ya? Bib. Siapa? Namanya Bang Lewi. Biasa, manusia biasa main purba. di Al-Hawi, condet. Babib. Oh, mukanya kayak orang condet sih. Kayak yang punya counter parfum. Iya. Iya. Bener. Tukang minyak deh. Nah, jadi memang kita harus bisa juga bedakan antara antropologi agama, apalagi membahas tentang penciptaan manusia, juga berbeda tentunya dengan antropologi ragawi. Ketika kita berbicara seutuhnya mengenai proses dari manusia purba sampai kepada terjadinya manusia modern. Nah, saya cuma mau kembali bahwa harus ada pengakuan. Jadi bukan sekedar Indonesia seperti sebuah lemari. Harus ada pengakuan dunia bahwa entah kita sebut itu manusia, entah kita sebut itu makhluk. Namun Indonesia adalah tempat kehidupan awal. Kita nggak perlu bilang manusia atau bukan, tetapi tempat kehidupan awal. Di mana ditemukannya tadi ada Homo floresiensis, ada Homo wajakensis, ya kan? Ada Pithecanthropus erectus, ya kan? Jadi banyak jenis yang ditemukan di Pulau Jawa. Artinya Pulau Jawa itu sebut pulau Nyawa. Nyawa tadi menunjukkan bahwa Pulau Jawa ini pulau nyawa. Lah Pulau Nyawa ini artinya kita setujuin bahwa Pulau Jawa adalah pusat peradaban dunia. Sekalipun tadi ditemukan dengan manusia di Jerman, tapi Afrika. ternyata umurnya juga lebih Tuaan di sini. di sini, tuan sini. Kalau disamain Lord juga lebih tuan Lord ya. Ya lebih tua di sini. Ya, tapi maksudnya itu menurut Lord sendiri gimana yang Nabi Adam dengan sejarah itu pendapatnya? Kalau Nabi Adam kaitannya cerita perjalanan manusia mungkin digambarkan sebagai manusia yang telah sempurna ya. Kalau dikatakan tadi ada manusia purba, ada manusia ini mungkin kondisi zamannya adalah itu yang dimaksud. Cuman Lord sendiri juga meyakini bahwa ternyata Adam itu sebutan Adam itu adalah manusia. Kalau di sini disebut homo kalau bahasa Yunaninya. Kalau Adam lah bahasa dunianya adalah manusia. Kalau perkara kejadian homo-homo yang tadi, manusia-manusia purba yang lalu berkejadian pada proses dari jutaan tahun itu, saya yakini juga bahwa mereka pun punya satu peradaban. Karena mereka juga butuh makan. Dia butuh juga, peradaban sudah ada, artinya tidak juga bisa dikatakan apakah itu manusia saat itu adalah. Cuman perbedaannya, peradabannya karena berangsur ya. Baiklah, menginginkan pasangan, dia mungkin dengan berantem. Oh dulu gitu caranya? Kayak sekarang juga nggak main Tinder, nggak main micet gitu? Ya mana yang kuat kan, mana yang kuat, mana yang berkuasa. Kalau dulu BO nggak bisa dong yang kita ya, sedih banget. Iya. Berarti, Ya. tapi sebenarnya Jadi purba itu ternyata juga bukan
Di zaman manusia purba tidak ada kerajaan, ada kerajaannya. Ada. Dan itu ditemukannya di Brebes tadi. Kerajaan purba, sukunya suku Keling, iya kan? Dan ratunya adalah Tapi Nyimas Di Sumatera Purbasari. Utara ada marga purba. Ya, itulah bagian dari yang tadi, yang merantau-merantau tadi. yang karena pandemi itu. Pandemi itu. Jadi pada saat itu kerajaan tertua di dalam masa purba, kerajaan di masa purba, atau sebut adalah di masa, saya setuju dengan beliau ini, Jadi- dari masa manusia purba. Iya. Ternyata sudah ada peradaban, di sana ada kerajaan. Dan kalau ditarik dengan kondisi Saka Negara, apakah Tarumanegara ke sini, itu sangat mudah banget dibandingkan dengan kondisi Berkaitan. ini. Tapi apa purba itu kan kenapa Keling? Terus sekarang ada Lulur Purbasari. Ya itu salah satunya. Kenapa berarti Lulur Raja. luluran itu bisa Luluran buat Rata itu turun temurun. dari Dari hitam, bisa alami bikin kan. hitam dong. Iya berarti. makanya diputihin. Oh, diputihin pakai Purbasari. Lahirlah Purbasari. Iya, iya. Jadi Purbasari itu ratunya ratu yang tertua saat ini baru ditemukan. Dengan manusia diantaranya lah yang sekarang ya. Oh ternyata masih zaman purba itu. Manusia-manusianya ketemukan, hewannya juga ketemu. Dan memang gede banget. Apanya? Yang namanya gajah dulu, purba dengan gajah sekarang berbeda. Gedean gajah dulu. Dulu bisa berbanding 5 sampai 10. Manusianya pun seperti itu. Iya. Ya. Jadi karena ada nuklir, ada gajah tadi kan. Dari siapa? Uni Soviet atau Ya, nuklir, perubahan nuklir alam oh, lah. alam ya? Dan Lebih kayak kondisi nuklir, meteor mungkin. makanya hancurnya apa itu merupakan satu akhirnya gen kita Mencium. semakin kecil. Berarti saya gen terakhir dong, kecil banget. Bukan. Kalau andekan nuklir ini yang buatan manusia diciptakan lagi diledak-ledakin, mungkin juga manusia jadi jenglot semua kali sih. Iya kan? Karena apa? Gen itu akan ini. Nah inilah makanya kenapa Lord Rangga ini berteriak dan berjuang bagaimana itu nuklir dari 10 negara tadi yang menghasilkan nuklir tidak boleh diledakkan. Ditakutkan ketika ledakan pun sudah kita bisa jadi debu, yang hidup pun manusianya bisa segini. Jadi tuyul, jadi jenglot ya. Ya bukan, maksudnya kecilnya itu. Itu berhubungannya gimana nanti? Peradaban gennya. Nah, itu tanya sendiri nanti di alam itu ya. Bisa komunikasi nanti. Ya artinya bahwa manusia pertumbuhannya kalaupun saya hidup karena faktor Oh, nuklir, peralatan dan sebagainya, persenjataan dan sebagainya, akhirnya manusia tidak bisa tumbuh tinggi. Akhirnya kecil. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa makhluk purba di Indonesia juga beragam-ragam ya. Iya cuma saat ini yang ditemukan tertua ya memang Yang ada di Brebes. kita akui bahwa Brebes sebagian yang sekarang ditemukan atas penemuan dari 2.400.000 tahun yang lalu kita temukan. Mudah-mudahan nanti juga ada ketemu lagi di mana ya. Iya. Kita tidak tahu. Tetapi kita sikapi bahwa oh ternyata ada peradabannya. Jangan dipikir bahwa manusia purba kemudian tidak ada peradaban. Karena tadi hewan pun lahir. Lihat cempe itu kan? Cempe apa? Cempe anak kambing. Anak kambing. Waktu saya ngangon itu. Iya. Baru lahir berapa jam sudah belajar kangenan sama saudaranya tuh. Cempe Itu contoh itu. Oh, iya, baik. Karena ada hawa nafsu. Iya. Jadi peradaban lahir bukan saat manusia sekarang ada. Bahwa peradaban lahir pun saat lagi ada di mana makhluk turun. Di situ udah mulai ada peradaban. Makanya peradaban bangsa Indonesia saat ini hasilnya bukan disebut apakah peradabannya ataukah hasilnya budayanya ya. Lalu kemudian hasil yang baru sebentar. Tapi nilai perjalanan jutaan tahun tadi. Saya udah paham Jadi- tentang manusia purba. Tapi yang penting juga bukan cita-cita begini. Kamu jangan bikin kaget dong, Jul. Coba berduyun-duyun, ya. Kita niatkan. Ini sisihkan. ngomong apa maksudnya? Ya, Udah mau kemana? Ya, Ujuk-ujuk mau pamit? iya. Saya mau lihat langsung manusia purba. Langsung di sana. itu yang saya maksud. Nah, Jangan sampai cuman ini katanya. ini katanya. kita bisa ini katanya. lihat, Iya. Nah, ya beramai-ramai ke sana Iya. untuk melakukan kita satu mau kajian langsung survei keterusan dan supaya juga lebih sebagai valid. wisata. Karena Begini, kan begini, Lord maaf, Panjul, begini. Kita cakap-cakap ini, bincang-bincang ini, tujuannya adalah menyampaikan sebanyak mungkin informasi Iya. kepada Pemirsa di generasi sana. muda kita nih, ya kan? Agar mereka bisa membuat dan membangun satu kerangka berpikir yang runut. Runo. Seperti itu, ya kan? Terlepas itu keluar dari cerita Panjul, pertanyaan-pertanyaan Panjul, atau dari Lord Rangga atau Bang Levi, tapi harapannya adalah kaum milenial ini nangkep. nangkep.
ya kan? Iya. Nah, tadi saya menjelaskan bahwa kenapa saya langsung memulai kepada hominini Denisovan dan Homo neanderthal. Apa yang membedakannya seperti itu? Kan tadi ada pertanyaan, berangkat dari pertanyaan manusia purba atau makhluk purba. Nah, ya. Ketika saya berbicara tentang Denisovan dan Neanderthal, itu mengacu kepada manusia. Manusia. Itu lebih ke spesifik manusia ya. Manusia, seperti makhluk itu. purba. Buddha, berbeda. Beda. Nah, dari mereka lah ini terjadi percampuran dan persilangan di antara mereka Iya. sampai lahirnya manusia modern atau Homo sapiens. Nah, perkembangan pesat Homo sapiens sampai membuat mereka secara peradaban tertinggal dan lama-lama mereka punah. Iya. Tetapi pada DNA Homo sapiens itu membekas sekali. Bisa saja di saya ini banyak Denisovannya, tidak ada Neanderthal. Afrikanya ya. Ya, bisa saja di Panjul banyak Neandertalnya, Iya. tidak ada Denisovannya. Saya Eropa Tetapi banget. bisa jadi Lord Rangga ini ada percampuran antara Denisovan dengan Neandertal. Seperti itu. Nah, Homo sopan. itu yang perlu kita pahamin dulu, bahwa ini sudah masuk era manusia. Era manusia. Berbeda dengan apa-apa yang tadi disebut sebagai tipe daripada tadi apa? Paleo, Meganthropus, Meganthropus, Paleo, Javanicus. Paleo, Javanicus. Itu beda tipe. Ada Homo erectus. Homo erectus wajakensis. Wajakensis. Ada Homo erectus mojokertensis. Ya. Ya kan? Florensis. Ada Homo erectus soloensis. Soloensis. Karena berdasarkan lokasi-lokasi penemuan daripada fosil-fosil ini. Fosil. Nah, ketika masih berbicara tentang Pithecanthropus, berbicara tentang Erectus, itu tidak masuk dalam kategori manusia. Seperti yang saya pahami. Itu masuk dalam kategori makhluk purba. Purba. Itu aja dulu difahami. Ya, Siap. Oke. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana Adam? Ya kan? Nah, kalau tentu itu porsi ahli teologi, Ya. agama. Tapi dalam pemahaman saya dari sudut sejarah, itu sebetulnya apa yang dicoba digambarkan oleh Al-Quran bagi saya, terlepas ini bisa diterima atau tidak. Tetapi yang saya pahami bahwa ini ada proses. Ketika yang difahami oleh teologi bahwa Adam itu hidup di surga. Kan begitu? Kemudian Adam ke bumi. diturunkan ke dunia. Iya kan? Iya. Karena apa? Karena melakukan satu kesalahan memakan sebuah buah. Itu yang dipahami kan? Yang meminta ini adalah wanita. Dari sudut pandang teologi, finish. Kita semua beriman. Iya. Betul kan? Iya. Agama Ibrahimik, apakah itu Yahudi, apakah itu Nasrani, Iya. apakah itu Islam, menerima hal yang sama, bahwa bapak dari semua manusia adalah Nabi Adam, ibu dari semua manusia adalah Siti Hawa. Dan itu hawanya ada di gunung sana. Nah, Di Gunung Kumbang. Di Gunung Makanya Kumbang. mengeluarkan angin, hawa. Ini benar, ini valid. Iya. Ya. Dan anginnya Setuju. Istilahnya ngempos. Ini benar tapi setuju, Bang Levi. Iya. Hah? Pendapat Belum bisa dibilang tidak. tidak. Belum bisa dibilang tidak. Belum bisa Anginnya dibilang Iya, Kumbang, karena kenapa sampai hari kita ini. harus pergi bersama Lord Rangga Buat- ke tempat itu untuk ini. lihat. Oke, Iya. siap. Seperti itu. Jadi Nah, sedikit lagi dilanjutkan Oke, bahwa kalau dari pandangan sejarah antropologi kita memahami gini, ketika Nabi Adam, ini fase, Nabi Adam yang difahami teologi bersama Hawa ada di surga, maka itu dipahami adalah ketika mereka hidup dalam apa? Periode food hunting. nyari makanan. Mereka mencari makanan. Di surga nyari makanan. Bukan. Jangan ngomong surga. Tadi bicara surga dan dunia itu dalam konteks teologi. Teologi. Kalau dari sudut pandang antropologi, ini bukan soal itu. Ini ketika Adam dan Hawa hidup pada periode. Ini sebuah simbol. Ya. Ada manusia laki-laki dan perempuan hidup pada periode food hunting, mencari makan, mencari makanan, memetik, mengejar, berburu, itu mencari. Ketika mereka mengambil buah yang difahami secara simbolik adalah ilmu pengetahuan apa? Bercocok tanam, berternak. Maka mereka pindah fase kepada food processing.
Iya kan? Iya. Gitu. Jadi yang kita pahami dari kisah-kisah teologi yang ada di semua Alkitab itu adalah Adam di surga terus diturunkan ke dunia karena begini. Tetapi yang dipahami dari antropologi, Adam dan Hawa adalah sosok manusia sempurna, laki-laki dan perempuan yang hidup pada fase berburu, mencari makanan, buah-buahan, hewan dan lain-lain. Terus mereka memiliki ilmu pengetahuan, maka mereka berpindah fase kepada food processing. Terbukti dengan adanya anak-anak mereka mulai belajar bercocok tanam. Anak laki satu disuruh bercocok tanam, yaitu Kabil. Anak laki yang satunya lagi disuruh beternak, yaitu Habil. Ini adalah sebuah, kalau dalam pelajaran antropologi, ini sebuah proses yang sudah masuk ke dalam food processing. Seperti itu. Nah, kembali lagi ini ke pemirsa. Karena Allah memberikan kita keluasan untuk berpikir. Seperti itu. Ketika teologi Anda terima, amin kan, jangan juga kemudian menghentikan akal sehat untuk terus berpikir. Maka alat bantunya salah satunya adalah sejarah. Antropologi. Dan itu yang akhirnya ada pertanyaan yang juga memang kita harus kaji. Sejak cerita Nabi Adam turun dan Hawa, itu kalau di antropologi atau dalam bentuk sejarah, abad atau sebelum kapan, tahun berapa, ini juga kita masih menggali terus. Iya. Jadi sebenarnya pendapat Bang Levi dan Lord Tangga ini kayak banyak beberapa sejarah yang tidak terungkap di pelajaran gitu. Seperti tadi yang Lord Tangga sebutkan manusia purba yang di Brebes pun itu di sejarah tidak ada di sejarah. Belum. Di sejarah, tapi data-datanya ada dan itu valid. Ya, karena terus berkembang ya, dinamis. Gitu. Bahkan di 18001 itu sudah ada penelitian. Dan itu data dibawa dan disimpan di artefaknya ada di Brebes. Ada di Oxford sama di Belanda. Dan saat ini di Brebes ada tersisa kitab lama itu yang ditulis itu masih ada, kita bisa buka juga nanti. Sebetulnya ada satu hal nih, mau cerita nih, termasuk untuk Lord. Jul, ada satu hal yang telah mengguncang dunia. Tentang apa nih? Tentang manusia. Saya tidak mencoba berusaha menjelaskan tentang makhluk purba, tetapi tentang manusia. Diyakini, ini kan baru sebuah diyakini bahwa salah satu peradaban tertua di dunia yang lebih tua dari Mesir 3000 tahun sebelum Masehi adalah peradaban Mesopotamia. 4000 tahun sebelum Masehi. Itu era apa? Itu adalah era Homo sapiens. Berarti keturunan Adam. Karena Adam adalah Homo sapiens pertama yang difahami. Kan seperti itu. Terus kemudian kira-kira dalam pemahaman para ahli sejarah dan lain-lain, Adam itu sekitar tahun berapa? Kan begitu. Masih sebuah teka-teki sampai hari ini. Namun belum lama ini di Maros, Sulawesi Selatan, kerajaan Maros ada Sulawesi Selatan, ini menarik. Ditemukannya satu fosil kerangka wanita muda berusia 19 tahun. Fosil kerangka muda? Iya. 19 tahun? 19 tahun berusia 7000 tahun sebelum Masehi. Dan dia diklaim sebagai Homo sapiens pertama di dunia yang fosilnya baru ditemukan. Bisa jadi itu kalau dianalogikan Siti Hawa mungkin. Kita belum bisa nih berandai-andai terlalu jauh. Tapi menariknya bahwa itu di Indonesia juga yang pertama kali ditemukan adanya seorang Homo sapiens pertama wanita berusia 7000 tahun sebelum Masehi. Berarti secara peradaban hari ini lebih tua daripada Mesopotamia. Setuju dong? Dan darahnya, DNA-nya lebih kuat Denisovan. Dari Afrika. Wah, berarti Indonesia itu sebenarnya emang peradaban yang tertua mungkin ya bisa di dunia. Seperti itu. Ini kalau dari sisi manusia, kalau dari sisi tadi yang maksudnya Lord Rangga berbicara ada Pithecanthropus dari Brebes 2.400.000 tahun yang lalu, ditemukan di Trinil, di Wajak, ketemu di Sangiran. Ya kan? Itu juga kan sudah juta-jutaan tahun. Kalau saya membagi periodenya bahwa itu makhluk. Tetapi kalau manusia pertama kali ini belum lama ditemukan. Dan itu sangat menarik. Manusia modern pertama ditemukannya malah di Indonesia. Sebelum Mesopotamia. Wah, itu jauh biasa banget ya. Berarti itu peradaban. Ini menambahkan keyakinan kita bahwa Indonesia ini, saya bagi dua periode. Pusat daripada kehidupan. Bisa jadi. Ada makhluk-makhluk purba.
kerajaan-kerajaan yang Iya sebelumnya kan? kita bahas Iya. juga. Oke. Yang kedua sebagai pusat peradaban. Yes. Karena sebagai manusia modern juga ditemukannya di Iya. Indonesia. Makanya Kus Plus menutup dengan lagu Tanah Kita Tanah. Surga, bukan Oke. lautan, hanya kolam susu. Oke, nyanyi. Iya. Nggak bisa. Kirain apa disuruh nyanyi. Iya, itu. Oke, terima kasih buat manusia purba kita. Iya. Iya. Terima kasih. Kita juga kan manusia purba. Pasti. Tapi kita sudah Homo sapiens. Yes, Iya. ini erectus. Suka ereksi soalnya. Oh iya. Yes. Oke, sobat muda semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Juga bunyikan loncengnya. Jika ada pertanyaan, tolong ajukan di kolom di bawah ini. Siapa tahu ada yang terpilih untuk ngobrol-ngobrol dengan kita bertiga secara live. Ya, Oke, pusing-pusing. sip. Sejarah adalah history. Bapak-bapak ini adalah misteri. Top. Saya mau pulang Mau dulu. pulang. Ya, udah. oke. Mau luluran dulu. Oke, siap. Luluran. Biar lebih cakep. Iya, terima kasih.